berusaha gitu kan. Kemarin saya pikir di sini takdirnya di Batang. Ternyata qadarullah Kita belum. ada masalah itu tanahnya kan gagal. Belum berarti. Tetap cari yang lain insyaallah. Iya. Nggak putus asa lah. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Nggih. Amin. Kami juga senang kok kalau ada pesantren yang dekat sini, juga senang. Jenengan posisi di mana nih? Saya di Banjarnegaranya aja, di di Banjarnegara. di Gumiwang. Oh, waktu saya ke sana kok enggak lihat jenengan ya? Saya belum bergabung ini, saya anggota baru ini Mas Dut. Oh, waktu itu di mana jenengan? Di lain kabupaten di Purbalingga. Purbalingga Iya. terus sementara kan kesibukan saya kan masih di Kalimantan. Ini kan lagi cuti jadi saya di rumah. Kalau pas lagi di Kalimantan ya di Kalimantan main gitu. 2 bulan cuti ke ini Banjar. Ya, pantas waktu itu sering setiap setiap pekan itu Oke. ke Gumiwang. Belum bergabung berarti saat itu. Berarti tinggal nunggu satu ini, tinggal Mas Krio yang belum masuk. Jam 8 kurang. Jam 8 lah. Tinggal satu orang ini sudah mau jam 8 apa dimulai ya Ustadz? Biar tidak terlalu malam nanti. Iya, monggo. Oke. Silakan dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Bapak Yahya Alizasi, Bapak dan Ibu Taslim yang saya hormati, kakak-kakakku, adik-adikku dan seluruh keluarga Bani Taslim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita untuk tetap istiqomah dalam melangkahkan kaki kita dalam mengikuti pengajian rutin keluarga Bani Taslim. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini akan membawa manfaat dan menambah ilmu bagi kita serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat suri dan tauladan manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang mencintai beliau hingga akhir masa. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu pada malam hari ini, biar tidak terlalu malam, acara pengajian ini kita buka dengan bacaan basmalah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bersama Al-Ustadz Bapak Yahya Al-Hijazi, masih dengan tema hukum seputar sholat jamaah. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Ya, hukum seputar sholat jamaah. Baiklah, untuk mempercepat waktu, saya persilakan Pak Ustadz Yahya Al-Hijazi untuk memulai pengajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para jamaah dari Bani Taslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam ini masih membahas tentang Kitabus Salat dan tema yang diusulkan adalah tentang fikih salat jamaah. Sebenarnya yang usul ini Pak Hamdan, cuman beliau malah nggak ikut malam ini. Pak Hamdan mengusulkan dua tema tentang sholat jamaah dan sholat tahajud. Cuma ini kita dahulukan karena memang ini urgent pembahasannya, harus segera diamalkan. Ada banyak hal yang perlu kita bahas tentang sholat jamaah ini. Tentunya yang pertama adalah hukumnya bagi laki-laki menghadiri sholat jamaah di masjid. Banyak orang yang salah menyangka bahwa hukum menghadiri sholat jamaah di masjid itu hukumnya sunnah katanya. Padahal khilafnya para ulama itu berputar kepada fardu kifayah dan fardu ain. Jadi hukum menghadiri sholat jamaah di masjid 5 waktu, itu yang terkuat khilafnya itu antara fardu ain dan fardu kifayah. Intinya sama-sama fardu. Cuma di sini yang dikuatkan, yang dalilnya benar-benar sangat kuat, adalah hukumnya fardu ain. Bagi laki-laki mukallaf yang mendengar adzan, maka wajib menghadirinya kecuali udzur. Di sini kita bahas dalilnya yang menunjukkan wajibnya menghadiri sholat jamaah bagi mereka yang mendengar adzan. Ya, bagi mereka yang mendengar adzan. Terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang buta. Ini dikabarkan orang buta ini namanya Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku datang ke masjid. Lalu beliau berkata, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisa lahu fa yusalliya fi baitihi. Lalu beliau minta udzur kepada Nabi, meminta rukhsah untuk sholat di rumahnya saja. Ya, ini orang buta minta udzur, minta rukhsah untuk tidak ke masjid karena nggak ada orang yang menuntunnya ke masjid karena buta itu. Awalnya Nabi mengatakan farakhasalahu. Nabi memberi rukhsah kepada beliau karena buta,
nggak ada yang nuntun ke masjid, awalnya dikasih rukhsah. Falamma walla da'ahu. Tapi ketika orang buta ini kembali, hendak balik pulang, Nabi bertanya lagi kepada sahabat yang buta ini, hal tasma'un nida bis salat? Kamu dengar suara azan nggak? Panggilan salat. Faqala na'am, iya dengar. Dia cuma buta tapi tidak tuli. Dia mendengar suara panggilan azan untuk salat. Maka itu kata Nabi, fa'ajib. Maka datangi panggilan itu. Jadi dia dicabut rukhsahnya. Jadi buta, nggak ada yang nuntun ke masjid, mendengar azan, itu hukumnya masih wajib mendatangi azan tersebut. Ya. Maka itu dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin." Siapa yang mendengar azan, dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Fala salata lahu illa min udur, kecuali udur. Kecuali udur untuk tidak ke masjid. Udurnya cuma dua, hujan deras sama sakit yang tidak memungkinkan untuk ke masjid. Selain itu tidak ada udur. 3 musafir. Kalau musafir sedang perjalanan, memang dia mendapatkan udur untuk tidak menghadiri sholat jamaah karena sedang dalam perjalanan. Selain itu, maka yang mendengar adzan maka wajib mendatanginya. Dari dua dalil ini, sangat kuat sisi pendalilannya bahwa menghadiri sholat jamaah 5 waktu ke masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Bahkan Nabi dalam satu hadis akan mengancam membakar rumah laki-laki yang tidak menghadiri sholat ke masjid ketika dia mendengar adzan. Ya. Sampai Nabi sebutkan, "Lau hamamtu an amura bi khatabin fayuhtadu bin thumma amara bis salat fayu'adzan lahu." Sungguh saya perintahkan sebagian orang mencarikan kayu bakar untukku, lalu aku perintahkan untuk sholat, dan ada seorang yang aku perintahkan untuk mengimami. Tsumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu saya pergi meninggalkan masjid mencari rumah-rumah yang ada orang laki-lakinya, maka akan dibakar sama Nabi rumah itu karena mereka enggak menghadiri sholat jamaah ke masjid. Ini ancaman bakar rumah ini sudah menunjukkan kuatnya perintah untuk laki-laki datang ke masjid. Jadi udurnya cuma itu, hujan deras, sakit yang tidak memungkinkan masjid, kemudian musafir. Selain itu maka hukumnya wajib. Artinya kalau tidak hadir mendengar adzan, tidak ada udzur, maka dia berdosa. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan la sholata lahu, tidak ada salat baginya. Seolah-olah ini menyatakan tidak sahnya salat dia bagi mereka yang tidak datang ke masjid tanpa udzur. Ya, terlepas ini adalah khilaf dari para ulama, ya tentunya kita mengerjakan jelas lebih selamat, tetap datang ke masjid kalau mendengar adzan, mengingat kelebihannya dari pahala itu banyak sekali. Selain kita mendatangi kewajiban, itu juga pahala sendiri yang lebih besar daripada mengerjakan sunnah. Kemudian datang ke masjid ketika dipanggil adzan itu untuk sholat, itu banyak sekali tambahan pahalanya. Di antaranya sudah sering kita tahu dilipatkan 27 kali. Ya, dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu dilipatkan daripada salat sendiri menjadi 27 derajat. Jadi seperti dia salat 27 kali. Untuk satu kali sholat seperti sholat 27 kali. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, bahwa setiap langkah kita ke masjid, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Ya, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah
wa khutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi, tidaklah dia melangkah ketika masjid itu. Satu langkahnya mengangkat derajatnya di akhirat, satu langkahnya menghapus dosanya. Bayangkan 100 langkah ke masjid, berarti saat itu 100 dosa dihapus. Maka semakin jauh, semakin banyak langkahnya, tentunya semakin banyak keuntungan. Taruhlah hari itu kita berdosa 100 kali, misalnya. Maka dengan langkah ke masjid 100 langkah, maka itu akan menghapus dosa yang 100 kali tadi. Kalau 5 kali sehari, tentunya kita punya 500 tebusan untuk dosa. Apa ada orang dosa 500 kali sehari? Kan nggak mungkin, kecuali memang kebangetan. Kan? Jadi kalau sampai kita punya dana untuk tebusan 500, untuk nebus dosa 500 kali kan mesti sisa. Maka yang tersisa adalah pahalanya, tersimpan di akhirat, dan semoga nanti menjadi pemberat amal timbangan kita. Itu benefit yang kedua itu. Keuntungan kita untuk sholat jamaah itu dilipatkan 27, langkah satu menghapus dosa, langkah satunya mengangkat derajat. Kemudian keuntungan ketiga, ketika kita menghadiri sholat jamaah itu, malaikat selalu mendoakan kita, doa rahmat kepada kita, selama kita berada di masjid, selama belum pulang. Disebutkan dalam hadis, "Fa'idha shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi shalah." Selama dia sholat, ketika dia sholat, maka senantiasa para malaikat mendoakan dia, mensalawatkan dia, selama dia tetap di tempat sholatnya. Doa malaikat itu berbunyi, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Seperti itu. Ya Allah, beri selawatlah kepada dia, beri keselamatan kepada dia, beri rahmat kepada orang ini, sampai dia pulang. Itu keuntungan ketiga. Keuntungan keempat, kalau kita datang ke masjid untuk sholat jamaah itu, kita selama nunggu dianggap sholat. Ya, kata Nabi, wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara as-sholat. Dan sekalian akan dianggap terus sebagai orang yang sholat selama menunggu sholat ditegakkan. Jadi kita menunggu imam 10 menit, maka kita dicatat sholat selama 10 menit. Bayangkan kalau kita nunggu imam setengah jam, maka kita dianggap sholat setengah jam. Itu keuntungan-keuntungan kalau kita menghadiri sholat jamaah ke masjid. Kemudian keuntungan yang berikutnya ini yang kita harapkan, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, man ghada ilal masjid wa raha, siapa yang pagi-pagi ke masjid dan juga sore harinya ke masjid, berarti subuh dan asar, maghrib seperti itu, rajin ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada wa raha aw raha, maka Allah akan siapkan tempat tinggalnya di surga selama dia pergi pagi sore ke masjid. Allah sudah siapkan rumahnya di surga. Masya Allah. Sekarang iming-iming apa yang kira-kira membuat orang itu nggak semangat dengan seperti ini datang ke masjid? Kalau mereka tahu iming-iming ini hak dari Allah Ta'ala, pasti didapatkan oleh seseorang, mestinya tidak ada alasan untuk malas ke masjid untuk sholat jamaah, tersibukkan dengan pekerjaan dan semisalnya. Selain hukumnya wajib, keuntungannya banyak daripada sholat sendiri di rumah. Ya. Nah itu jamaah, hukumnya wajib dengan keuntungan-keuntungan tadi itu bagi laki-laki. Terus kalau wanita bagaimana? Apa hukumnya wanita muslimah ke masjid menghadiri sholat jamaah? Nah di sini kita bahas tentang hukum wanita datang ke masjid untuk sholat, ikut sholat jamaah. Hukumnya boleh dengan syarat. Ya. Boleh dengan syarat. Syaratnya kita bacakan 2 hadis. Pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran
fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah. Perempuan manapun yang badannya terkena bukhur, ya, bukhur itu wangi-wangian ya, parfum tapi dari asap kalau sana, kayu, ya, kayu yang dibakar jadi wangi. Jadi siapapun dari wanita yang pakaiannya terkena bukhur, fala tashhadna ma'ana al-isya, maka jangan ikut bersama kami salat isya, itu maksudnya pas salat isya itu. Jadi artinya jangan ke masjid. Kalau pakaiannya sudah terkena wangi-wangian, maka jangan ke masjid. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian mencegah para hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid. Artinya kita tidak boleh melarang, kalau wanita ke masjid silahkan. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Tapi dalam mereka keluar itu dalam keadaan tanpa parfum. Jadi tafilat tanpa wangi-wangian. Ya. Kemudian syarat yang lain tentunya berhijab. Jangan sampai keluarnya dia ke masjid membuat fitnah bagi mata yang memandang laki-laki, ya, dari laki-laki. Karena biasanya orang ibu-ibu ke masjid itu rukuhnya malah dicincing. Dia jalan itu kelihatan pahanya, kelihatan betisnya. Padahal itu semua aurat. Baru dia pakai rukuhnya itu di masjid. Pulang dicincing lagi. Itu yang nggak seperti itu nggak disyariatkan dia datang ke masjid. Nggak boleh malah. Kalau sampai menampakkan aurat, pakai wangi-wangian, maka hukumnya tidak boleh ke masjid. Nabi melarang. Jadi yang boleh ke masjid itu, wanita yang menutup aurat, tidak pakai wangi-wangian. Dan langsung pulang cepat. Jadi selesai langsung pulang. Nggak ikut selesai bareng bapak-bapak pulangnya. Jadi nggak sampai ini bareng bapak-bapak pulangnya. Jadi pulang duluan. Biar tidak bebarengan di jalan atau di pintu keluar. Nah itu jadi hukumnya mubah ya. Wanita ke masjid hukumnya boleh tapi dengan syarat tadi itu. Namun kalau seandainya dia sholat di rumah, ibu-ibu ini, maka pahalanya lebih besar dari laki-laki tadi itu. Bisa jadi lebih besar dari laki-laki yang dapatkan sholat jamaah itu. Nah, makanya disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Nabi mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian mencegah para wanita kalian untuk ke masjid. Ini kita nggak boleh ngelarang, tapi dengan syarat tadi itu. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjid bagi mereka. Salat di rumah. Ya. Ini terjadi saat itu di masa Nabi, Ummu Humaid As-Sa'idiyah namanya. Datang kepada Nabi, beliau sangat ingin sholat bersama Nabi di masjid. Dan Nabi tahu, qad alimtu annaki tuhibbina as-salat ma'i. Saya juga tahu kalau kamu sangat ingin sholat bersamaku di masjid, sholat jamaah. Tapi kata Nabi, wa salatuka fi baitika wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tapi sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholat di masjidku. Masjid, lafadznya akhirnya wa salatuki fi itu apa khairun laki min salatiki fi masjidi. Bayangkan ini Masjid Nabawi. Sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan, Masjid Nabawi itu pahalanya pada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi wanita sholat di rumahnya itu karena lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Apalagi masjid kita di sini. Kalau Masjid Nabawi saja sholatnya itu lebih baik di rumahnya daripada di Masjid Nabawi, apalagi di sini. Maka ibu-ibu itu tetap afdolnya sholatnya di rumahnya. Yang paling afdol sholat di rumahnya adalah di kamarnya.
di tempat khusus untuk dia sholat gitu, tersembunyi khusus untuk ibu ini sholat, jadi tidak terdengar suaranya dari luar. Ini lebih afdal bagi ibu tersebut, dan pahalanya lebih besar dari yang lain. Kenapa? Karena dia taat kepada nabinya, maka ridha Allah itulah yang menjadi pahalanya, dan ini nggak ada hitungannya. Jadi kalau bapak-bapak tadi semua kan ada hitungannya. Langkahnya ada hitungannya. 100 langkah ya berarti 100 pahala. Nunggu di masjid setengah jam berarti setengah jam dianggap sholat. Semua ada hitungannya. 27, 27, 27 derajat. Semua ada hitungannya. Tapi untuk ibu-ibu yang sholat di rumah, karena taat kepada nabinya, maka ini nggak ada hitungannya. Karena pahalanya adalah ridho. Pahalanya adalah ridha Allah Ta'ala karena dia taat kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabarlah ibu-ibu, tetap sholat di rumah. Sholat semuanya, tarawih, kan justru yang kita lihat yang paling ramai malah ibu-ibu kan. Jadi ironis, harusnya mereka di rumah, malah yang paling ngebai musola itu malah ibu-ibu. Harusnya di rumah itu. Mereka nggak sabar, dia pikir datang ke masjid itu pahalanya lebih besar. Padahal enggak itu. Soal di rumahnya itu yang justru yang lebih besar daripada dia datang ke masjid. Karena dia taat kepada Nabi SAW. Baik. Ya, selesai sudah dari pembahasan hukum sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Beda antara laki-laki dan wanita. Kemudian berikutnya tentang adab ketika berjalan ke masjid. Nah, di sini disebutkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabah rijalin." Ketika kami sedang sholat bersama Nabi, kami mendengar suara gaduh, suara sendal. Ya, dari gaduh orang laki-laki, suara sendalnya laki-laki. Gaduh jadi orang ribut gitu. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Ketika sudah selesai, maka Nabi bertanya, "Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kok berisik tadi? Gaduh." Qalu istajalna ila salat. Kata mereka, kami bersegera terburu-buru untuk sholat, sehingga terdengar suara gaduh dari langkahnya itu. Maka kata Nabi, la taf'alu, fala taf'alu. Jangan kamu lakukan seperti itu. Idza ataitumus salat fa'alaikum bis sakinah. Ketika kalian mendatangi sholat, maka hendaklah kalian berjalan dengan sakinah, dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apapun yang kalian jumpai dari posisi imam, maka silahkan sholat bersamanya. Apa yang kalian luputkan dari posisi imam, ya nanti sempurnakan. Pahalanya sama. Nah, jadi di sini ada berjalan ke masjid, tidak boleh terburu-buru. Motor maupun jalan kaki, nggak boleh terburu-buru. Apa yang kita dapatkan dari imam, ya sudah, kalau kita dapatkan sempurna, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sama saja. Pahalanya enggak ada berkurang. Kita yang nanti sempurnakan. Yang jelas kita enggak terburu-buru. Kita enggak, jadi langkahnya enggak dicepetin gitu. Biasa aja, santai. Ini banyak orang enggak sabar kan, apalagi imam ketika mau ruku, waduh pada lari tuh. Imam kesusu, imam mau ruku, dia ingin ikuti rukunya itu. Padahal itu keliru. Nabi melarang, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh kesusu juga. Jadi santai, tetap dia jalan santai, tenang, wakor, ya, sakinah, khusyuk, ya, khudu, jangan terburu-buru. Itu adabnya. Mempercepat langkah enggak usah, biasa aja. Meskipun imamnya sudah baca surat, hampir selesai nih, mau ruku, enggak apa-apa. Santai aja, santai. Masuk masjidnya juga enggak usah lari-lari. Jalan biasa, tenang, sampai masuk shaf, baru takbiratul ihram, baru ngikuti imamnya. Itu yang pertama, kita jalan tidak boleh terburu-buru. Ini berat untuk melawan sabarnya ini. Biasanya kesusu. Malas gantinya katanya. Kalau masbuk dia malas gantinya, jadi terburu-buru supaya dia dapat 1 rakaat.
Padahal itu menyelisihi sunnah seperti itu. Itu menyelisihi sunnah. Pahalanya justru malah dapat bonus yang santai. Meskipun dia masbuk tetap pahala sholatnya sempurna, malah dia dapat pahala tambahan menjalankan sunnah Nabi ini. Kita dilarang untuk terburu-buru, kita taat kepada beliau, santai. Masbuk kita menyempurnakan satu, pahalanya sempurna, sholatnya, dapat tambahan pahala taat kepada Nabi ini. Dengan berjalan santai ini. Ini ada pahalanya sendiri kalau kita niatkan, kita taat kepada Nabi, kita nggak boleh terburu-buru. Ini dapat pahala sendiri. Ya, sebenarnya banyak peluang-peluang pahala itu kalau mereka tahu ilmunya, untuk hadir sholat jamaah itu Masya Allah. Banyak sekali. Ya. Kemudian ada satu lagi, ada berjalan ke masjid itu, tangannya jangan diginikan. Ini namanya tasbik. Jangan dirajut ini. Baik posisi berjalan maupun menunggu sholat, jangan dirajut gini tangannya. Ini namanya tasbik. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Ketika kalian berwudu, maka perbaguslah wudunya. Summa kharaja 'amidan ilal masjid, lalu dia keluar sengaja ke masjid. Fala yushabbikanna baina asabihi. Jangan dia melakukan tasbik fa innahu fi shalat, sedangkan dia dalam keadaan salat. Jadi upayakan tidak membiasakan seperti ini. Ini namanya tasbik. Sebenarnya larangannya itu di dalam sholat. Tapi sebisa mungkin kita tidak membiasakan seperti ini. Posisi tangannya. Tasbik namanya. Baik. Sekarang selanjutnya masih ada ke masjid. Jangan lupa baca doa berangkatnya. Ada dua doanya yang disunahkan. Ini meraih kesempurnaan sholat jamaah itu dimulai dari berangkatnya sampai pulangnya. Apa saja sunnah-sunnahnya. Itu supaya kita sempurna nilainya, maka kita sebisa mungkin mengamalkan sunnah-sunnah dari berangkat sampai pulang. Berangkatnya tadi itu tenang, terus baca doa ya. Doanya yang paling gampang itu ya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Doa itu sudah dianggap cukup membaca doa untuk keluar rumah menuju masjid. Kalau mau baca ini saja nggak apa-apa. Ya. Membaca ini saja jamaah. Membacanya kan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwata illa billah. Dua kalimat ini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 4. Ya. Kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang kita baca 2 dengan nama Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatanmu. Allah Ta'ala membalas kita dengan 4 balasan. Apa? Kata Allah, hudita, kamu telah diberi petunjuk. Wa kufita, dan kamu akan dicukupi. Kamu dicukupi. Wa wukita, dan kamu akan dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan kamu akan terlindung dari godaan syaitan. Bayangkan, baca doa ini saja, Allah Ta'ala membalas kita dengan 4 saat itu. Diberi petunjuk, dicukupi, dilindungi, dan dijaga dari syaitan. Itu balasannya kita baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah ketika keluar rumah menuju ke masjid. Itu doa yang paling gampang. Karena kita sudah banyak yang hafal, baca itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau doa yang agak panjang, bacanya begini. Allahumma ji'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku
cahaya, hidayah. Wa fi lisani nuran, dan jadikan pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nuran, jadikanlah di pandangan mataku cahaya. Waj'al min khalfi nuran, jadikanlah di belakangku cahaya. Wa min amami nuran, jadikanlah di depanku cahaya. Waj'al min qaumin fawqi nuran, jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, jadikanlah di bawahku cahaya. Allahumma a'dini nuran. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Nah, ini jamaah, sangat kita butuhkan cahaya ini dunia akhirat. Di dunia, cahaya hidayah, sehingga nggak gelap jalannya menjalankan agama. Di akhirat, cahaya hakiki yang kita butuhkan untuk berjalan di akhirat. Karena orang-orang kafir saat itu nggak punya cahaya, sehingga mereka minta cahaya kepada kaum muslimin yang Allah berikan cahaya. Mereka gelap, nggak bisa jalan, maka itu mereka minta cahaya kepada kaum mukminin. Berilah kami sedikit cahayamu. Nggak dikasih. Maka itu kita minta cahaya itu kepada Allah Ta'ala setiap kali kita datang ke masjid. Cahaya hidayah dan cahaya hakiki di akhirat. Ini kalau mau yang panjang seperti itu doanya. Tapi kalau mau baca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah, nggak apa-apa, itu sudah cukup. Baik, itu adab ketika berjalan menuju ke masjid. Sekarang sudah tiba di masjid, apa yang mesti diucapkan? Ketika masuk ke masjid, kaki kanan dahulu dengan membaca doa, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu doa yang diajarkan dalam riwayat Fatimah binti Nabi SAW. Putri beliau mengajarkan bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau mengucapkan Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, Bismillah, assalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, dunubi, dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini masuk masjid, kaki kanan membaca doa itu. Selesai sudah di masjid, masuk masjid, maka adabnya adalah sholat tahiyatul masjid. Ini termasuk sholat yang dikerjakan kapanpun masuk masjid. Meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, untuk tahiyatul masjid tetap harus dikerjakan. Ya. Karena ini sebagian pendapat mengatakan hukumnya wajib. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi pendapat wajib ini juga perlu diperhitungkan karena dalil-dalil yang ada itu menunjukkan perintah untuk sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sebelum duduk di masjid. Dalam sebuah hadis mengatakan Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk hingga dia sholat 2 rakaat dahulu. Ya. Jadi Nabi berkata jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini berlaku untuk masjid maupun musola. Kapanpun kita masuk masjid, kita harus sholat dulu sebelum duduk. Kalau kita keluar masuk lagi, sholat lagi. 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Gitu. Maka ini kalau khilafnya antara wajib dan sunnah muakkadah dari para ulama. Kalau yang benarnya di sisi Allah ternyata wajib, maka kalau jenengan masuk masjid langsung duduk, dosa berarti.
Kalau yang benar di sisi Allah sunnah muakkada, berarti kalau masuk masjid langsung duduk nggak berdosa, cuman kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan dari tahiyatul masjid. Ini ketika khutbah Jumat sekalipun kita tetap masuk masjid telat misalkan, tetap salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Meskipun khatib sedang khutbah, kita tetap salat 2 rakaat. Karena pernah terjadi dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, ada seorang masuk, Nabi sedang khutbah Jumat, dia langsung duduk, dia pikirkan mendengarkan khutbah wajib. Iya betul, mendengarkan khutbah wajib. Tapi karena sholat ini sebagian menganggap wajib, maka dia tetap harus. Ketika Nabi melihat orang ini langsung duduk, Nabi menghentikan khutbahnya. Nabi menghentikan khutbahnya demi menegur orang ini. Bayangkan, padahal khutbah Jumat. Nabi berhenti dari khutbah, lalu negur orang ini. As-salaita fa fulan, kamu sudah sholat nggak wahai fulan? Gitu. Qala la, belum. Maka Nabi, kum farka, bangun, sholat. Gitu. Bangun dan rukuklah, maksudnya disuruh sholat 2 rakaat. Padahal Nabi sedang khutbah Jumat, Nabi berhenti khutbahnya hanya memerintahkan orang ini sholat tahiyatul masjid. Itu indikasi kuatnya perintah ini yang menguatkan pendapat wajib tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid. Nah, jadi apa namanya? Ketika khatib khutbah pun tetap sholat tahiyatul masjid. Termasuk ketika adzan, khatibnya mau khutbah, ketika khatib sudah naik mimbar, kan adzan. Kita masuk masjid nunggu selesai adzan atau tahiyatul masjid? Makanya benar tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu. Biar kita bisa mendengarkan adzan secara biar kita bisa mendengarkan khutbah Jumat secara sempurna, maka kita nggak apa-apa tahiyatul masjid dulu sampai selesai baru khatib berkhutbah. Jadi kita bisa mendengarkan khutbah dari awal. Tapi kalau kita masuk khatibnya sudah berkhutbah, ya langsung saja sholat 2 rakaat baru mendengarkan khutbah itu. Ya, baik. Itu hukumnya tahiyatul masjid. Dan saya sendiri condong kepada yang wajib ya. Jadi sebisa mungkin kita jaga tahiyatul masjid ini. Kalau ternyata yang benar di sisi Allah ternyata wajib ya, kita nggak berdosa itu. Masuk masjid langsung duduk. Baik. Untuk selanjutnya, misalkan kita tahiyatul masjid. Lalu iqamat dikomandangkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya kita misalkan tidak perhatian, kalau sekarang kan waktu sudah di detik mundur, misalkan kita tidak perhatian ke jam itu, kita masuk tahiyatul masjid. Ternyata sudah bunyi, sudah iqamat, maka sholat tahiyatul masjid kita ini harus dibatalkan kalau masih lama. Ya, jadi kalau misalnya kita baru 1 rakaat tahiyatul masjid, lalu iqamat dikumandangkan, maka kita batalkan sholatnya dan masuk shaf. Tapi kalau misalkan kita sudah tinggal sedikit maksudnya tinggal tahiyat, kira-kira iqamat selesai, kita selesai sholat ya, maka teruskan sampai selesai. Jadi harus diputus sholatnya kalau sudah dengar iqamat. Sholat apapun, dari sholat qobliyah, tahiyatul masjid, kalau sudah iqamat, harus diputus. Langsung masuk shaf. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salat, fala salata illal maktubah." Jika sudah diiqamatkan salat, maka tidak ada lagi salat ketika itu kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah yang kita kerjakan ketika sudah iqamat harus dibatalkan kecuali tinggal sedikit. Kecuali tinggal tahiyat akhir, maka selesaikan. Kalau masih nutut, kita takbiratul ihram bersama imam. Karena takbiratul ihram bersama imam ini ada fadilah banyak sekali gitu.
Kalau kita sampai nutut terus setiap hari ikuti takbiratul ihramnya imam, maka ada keutamaan sendiri. Kata Nabi, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah yudriku takbiratal ula. Siapa yang sholat jamaah selama 40 hari dan selama itu nutut di takbir pertamanya imam, di takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maka akan dicatat baginya terlepas dari neraka dan terbebas dari nifak, munafik. Jadi 40 hari sholat, selama itu nututi terus takbiratul ihramnya imam. Berarti kan dia datang pasti qomat. Jadi dia bersama imam takbiratul ihram selama 40 hari, maka akan dicatat baginya bebas dari neraka dan bebas dari sifat nifak, ya, munafik. Ya, baik. Adapun kalau ternyata masbuk, ini masbuk, jadi kita masuk masjid ternyata imam sudah sholat. Nah, yang seperti ini perintahnya adalah kita mengikuti apapun gerakan imam saat itu. Karena dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukumul masjidah, idza atakumus sholat, wal imamu ala halin." Ya, jika kalian mendatangi sholat jamaah, sedangkan imam pada posisi tertentu, misalkan ruku ataupun sujud, falyasna' kama yasna'ul imam. Maka lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Jadi jangan nunggu ya. Ini kan sering saya lihat itu kalau imamnya lagi sujud, makmumnya itu masbuk nunggu, berdiri gitu. Nanti imamnya berdiri, baru dia takbiratul ihram. Ini salah ya. Keliru banget dia seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Dia harus, perintahnya Nabi, lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Kalau imamnya sujud, ya kita berdiri dulu, takbiratul ihram sempurna. Allahu Akbar. Nggak usah sedekap, langsung takbir lagi untuk sujud. Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Tapi takbir yang pertama itu hukumnya rukun ya, wajib. Takbir pertama disebut takbir ihram. Kita jangan ruku dulu. Jadi kita berdiri tegak, Allahu Akbar. Baru takbir lagi, Allahu Akbar. Sujud atau rukuk, ngikuti posisi imam. Kalau posisi imam tahiyat, ya kita langsung duduk tahiyat. Jadi jangan biasakan berdiri ya, kayak berdiri nungguin imam berdiri itu, jangan. Salah itu, nggak benar seperti itu. Jadi kita harus ihram itu yang penting, kalau enggak kita nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, baru takbir yang kedua, takbir pindah. Intikal, Allahu Akbar, baru mengikuti posisinya imam. Setelah itu selesai, sempurnakan kekurangannya. Ya, untuk apa namanya, mendapatkan rukuknya imam, apakah mendapatkan rokaat? Nah, ini masalah khilaf. Karena ada seorang sahabat yang waktu itu masuk masjid, Nabi sedang ruku, dia di pintu sudah ruku dulu. Allahu Akbar ruku, dia berjalan masuk shaf dalam keadaan ruku. Karena dia menganggap dengan ruku itu bersama imam mendapatkan satu rokaat. Ya memang ada pendapat yang seperti itu. Tapi Nabi mengatakan pada orang itu, ketika tahu dia ruku sambil berjalan dari pintu itu, masuk shaf, Nabi katakan, zadakallahu hirsan, wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan diulang. Jadi jangan diulang seperti itu. Insya Allah pendapatnya yang kuat, kita tetap masuk berjalan, masuk shaf, takbiratul ihram, takbir intiqal, baru ruku. Setelah itu, apakah kita
ganti 1 rakaat. Kalau saya ngikuti pendapat yang ya ganti. Jadi kalau mendapatkan ruku, kita masuk imamnya ruku, kita masuk dalam keadaan berjalan biasa, masuk shaf, lalu takbir, Allahu Akbar, lalu takbir lagi, Allahu Akbar, ruku. Terus imam salam, maka kita ganti 1 rakaat. Karena saya ikut pendapat yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak mendapatkan 1 rakaat. Meskipun mendapatkan rukunya imam, tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena Nabi mengatakan, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Jadi tetap meskipun mendapatkan ruku bersama imam, dia tetap ganti 1 rakaat. Kalau pendapat satunya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mendapatkan rukunya imam, mendapatkan 1 rakaat. Ini masalah khilaf. Jadi kalau saya tidak mengingkari juga ketika ada orang yang mendapatkan rukunya imam, lalu dia nggak ganti, karena sudah dapat rukunya imam, ya silahkan, fadhal. Ini masalah khilaf. Kalau saya sampai saat ini masih berpegang pada tidak membaca Al-Fatihah, tidak mendapatkan 1 rakaat. Jadi saya tetap sempurnakan. Nah itu para jemaah sekalian. Ini sudah jam 9:04. Mungkin ada pertanyaan dulu 15 menit untuk sampai jam 9. Sebelum tambah nanti kebanyakan materi malah lupa. Silakan saya kembali ke moderator kalau mau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ke pertanyaan dulu ya Pak Ustadz ya, daripada nanti Iya. terlalu banyak materi malah lupa semua. Iya. Ya. Iya. Monggo mas-masku, mbak-mbakku, adik-adikku yang mau bertanya dipersilahkan. Sudah tidak berlarut malam. Mas Krio mungkin. Ya, tanya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat Jumat Ustadz. Sholat Jumat katanya kalau makmum yang mau makmum itu datangnya sudah masuk, kita masuk ke masjid sudah khotbah. Itu katanya tidak akan mendapat apa-apa gitu. Artinya tidak mendapat pahala gitu. Apakah ada dasarnya? Yang kedua apa tadi ya, saya lupa ya. Ya itu aja dulu Ustaz. Nanti nyusul lupa tadi. Iya. Terima kasih. Makanya dilihat tadi masuk masjid Jumatan, imamnya sudah khutbah itu kan dilihat niatnya sengaja nelat atau gimana? Ada uzur. Ada uzur. Ya kalau ada uzur ya dinilai seperti niatnya Pak. Kalau nggak ada uzur kan dia datang di awal-awal. Karena ada uzur maka dia telat, maka ya seperti niatnya. Kalau nggak uzur dia datang di awal maka dia dapat. Bukan tidak mendapatkan pahala Pak. Itu maksudnya keutamaannya. Jadi kalau datang di waktu yang pertama kan seperti sedekah onta gitu. Keutamaannya itu maksudnya itu beda dengan pahala jalan kakinya, pahala mandinya, pahala ininya, itu beda lagi. Itu maksudnya keutamaan. Kalau datang waktu kedua seperti sedekah sapi, kemudian waktu 3 sedekah kambing, waktu keempat sedekah ayam, sedekah telur dan seperti itu. Itu hanya ini fadilahnya. Kalau datang sudah khutbah maka malaikat menutup catatannya yang masuk masjid itu untuk keutamaan itu. Tapi bukan berarti nggak mendapatkan pahala sama sekali. Enggak. Dia
mengerjakan kewajiban itu sudah dapat pahala ya. Pahala Jumatan, pahala jalan kakinya, pahala wudhunya, pahala banyak, pahala sholatnya, pahala mendengar khutbahnya meskipun tidak sempurna. Dapat pahala, Pak. Kalau mengatakan tidak dapat pahala itu ya nggak begitulah insya Allah. Cuman fadilahnya cuman kita beda sama yang datang awal ya. Datang awal dia seolah-olah sedekah onta itu kan mahal ya. Pahalanya itu. Itu Pak, Allahu a'lam. Ya, jadi ingat ya, Ustaz. Maksudnya datang atau pada softnya itu Jumatan itu. Kalau tadi disampaikan datang awal, datang kedua, tiga. Tapi Datang itu awal maksudnya. bukan, Karena maksudnya soft. bukan softnya gitu, Ustaz. Bukan, karena lafaznya itu saatul ula. Jadi waktu saat yang pertama, maksudnya paling pagi siapa gitu maksudnya. Saat yang pertama itu. Paling awal siapa gitu. Itu maksudnya. Apalagi ditambah softnya terdepan, maka tambah lagi keutamaannya. Doa malaikat untuk soft 1, 2. Maksudnya saat yang pertama itu, waktu yang pertama paling pagi siapa ya. Jam 10 misalkan paling awal ya jam 10 itu waktu pertamanya ada. Itu malaikat yang nyatet. Kan malaikat ada yang nunggu di pintu masjid untuk mencatat siapa-siapa yang datang pertama, kedua, seterusnya itu. Itu maksudnya Pak. Allah. Ya, makasih Ustaz. Oke, sami-sami Pak. Ada lagi monggo, dipersilahkan. Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gini Tad, ingin memburu jangan sampai ketinggalan takbiratul ula imam. Kemudian kami dari rumah itu naik motor, mempercepat jalannya motor itu. Ini diperbolehkan apa tidak? Yang kedua, pada saat kita datang ke masjid sedang dikumandangkan adzan. Kemudian kita langsung masuk apa menunggu di luar masjid. Dan yang ketiga, pada saat kita sedang sholat tahiyatul masjid, kemudian tiba-tiba iqomah, padahal sholat itu hampir selesai. Kalau diselesaikan itu, di sana ada iqomah, insya Allah selesai. Itu diputus apa tetap dilanjutkan untuk menyelesaikan sholat tahiyatul masjid. Demikian Tad. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi naik motor dipercepat supaya dapat takbiraturnya imam. Itu tetap salah ya Pak. Naik motor maupun jalan kaki, ini ada larangan dari Nabi kita mempercepat. Karena perintah Nabi alaikum bis sakinah wal waqar wala tusri'u. Hendaklah kalian sakinah, jadi tenang, waqar, khusyuk, tunduk, khudu, tenang dalam berjalan kaki ataupun berkendara. Wala tusri'u, jangan kalian buru-buru. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatkan ya sudah, kalian sholat bersama imam. Apa yang kalian luput ya sudah, nanti sempurnakan seperti itu. Jadi naik motor maupun jalan kaki kita tetap santai, tenang. Enggak boleh ada rasa buru-buru dengan mempercepat langkah maupun digas. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Kalau ingin mendapatkan takbiratul imam ya berarti lebih awal berangkatnya. Seperti itu. Okay. Kalau sudah telat ya sudah, kita sedapatnya aja itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, datang sedang azan di masjid. Iya. Ini kalau sholat 5 waktu biasa, monggo kalau jenengan mau jawab azan dulu, lalu
sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa karena bisa diraih dua-duanya gitu. Jadi bisa diraih dua-duanya. Jadi ini sholat 5 waktu maksudnya. Sholat 5 waktu ketika kita Iya, iya. datang sedang adzan, kita mau diam dulu jawab adzan sampai selesai nggak apa-apa. Sehingga kita mendapatkan keutamaan doa setelah adzan dan menjawab adzan. Lalu kita masuk sholat tahiyatul masjid, itu juga dapat keutamaan tahiyatul masjid. Atau masuk dulu, tapi posisinya tidak duduk, Pak. Berdiri Nggak duduk. ya. Berdiri. Ya. Berdiri menjawab adzan dulu, baru tahiyatul masjid, baru duduk. Kecuali di khutbah Jumat tadi itu, adzan pada khutbah Jumat ketika khotib naik mimbar kan muadzinnya adzan. Iya. Itu kalau kita masuk, kita nunggu adzan selesai, baru sholat tahiyatul masjid, maka kita ketinggalan tidak mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib didengar. Maka itu ketika kondisi seperti itu tetap kita sholat meskipun adzan sedang dikumandangkan. Karena khotib sudah naik mimbar. Maka adzan selesai, kita sholat selesai, jadi kita sempurna mendengarkan khotib dari awal. Itu yang diinginkan. Tapi kalau selain Jumatan ya, monggo itu pilihan kita. Kalau mau jawab adzan sampai selesai ya biar dapat semuanya ya tidak apa-apa. Biar dapat semua jawab dulu. Baru sholat tahiyatul masjid. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang iqamat. Kita sedang tahiyatul masjid, sudah iqamat. Maka dilihat kondisinya Pak. Kalau sholatnya masih lama, kemungkinan iqamat belum selesai kita sholat, iqamat selesai kita belum selesai sholat, maka putuskan sholatnya. Tapi kalau kira-kira iqamat selesai, kita selesai sholat, maka teruskan sampai selesai. Lanjut sampai selesai. Seperti itu aja. Misalnya dia sedang tahiyat akhir, iqamat, insya Allah nutut, ya teruskan aja sampai selesai. Pokoknya jangan sampai sudah imam memerintahkan sawu suhufakum, kita masih sholat. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu batasnya lah. Apalagi imam sampai sholat, sudah sampai takbiratul ihram, itu malah kita terkena larangan. Nabi agak jengkel kalau ada orang seperti itu. Sampai mengatakan, as-subhu arba'an, as-subhu arba'an. Apakah sholat subuh jadi 4 rakaat sekarang itu? Karena beliau melihat ada orang sudah iqamat sholat subuh masih sholat sunnah. Jadi sudah Nabi sholat, dia masih sholat sunnah. Ada Nabi kan marah sampai mengatakan, apa sholat subuh jadi 4 sekarang? Apa sholat subuh jadi 4 seperti itu? Jadi kalau sudah diiqamatkan, yang ada hanya sholat wajib. Nggak ada sholat sunnah. Kecuali tinggal sebentar tadi itu selesaikan, baru masuk shaf untuk sholat wajib. Gitu Pak, insya Allah. Allahu'alam. Yeah. Terima kasih, Ted. Iya. Timut, Mas. Nggak dengar suaranya. Maaf, masih Timur ternyata. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada nanti. Saya lagi satu ditanyakan, so. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, setelah sholat fardu selesai, itu apa zikirnya itu bisa diganti baca Quran, Ustadz? Artinya zikirnya itu salam terus kita baca Quran, itu termasuk mengganti zikirnya. Bisa apa enggak itu, Ustadz? Ya kita meninggalkan sunnah Pak, gitu namanya. Kan Nabi setiap kali habis salam kan langsung kemarin yang kita kirim itu. Yang 8 itu ya Ustaz ya. Jadi kalau kita ganti ritualnya ya berarti kita mengganti sunnah setelah sholat. Bisa jadi bid'ah Pak. Bisa jadi kalau kita kita mengganti ritual sunnah setelah sholat, kita ganti dengan
harusnya zikir kayak gitu, maka kita ganti sholat, khawatirnya kita kayak bikin syariat baru gitu. Ya. Jangan, mending selesaikan zikirnya, baru baca Quran. Selesaikan dulu zikirnya, baru baca Quran. Karena baca Quran waktunya kan luas, banyak itu. Sedangkan zikir itu kan hanya untuk setelah sholat. Jadi jangan diganti untuk waktu yang luas. Al-Quran kapan aja kita bisa baca Quran. Jadi kalau setelah sholat ada khusus ibadahnya itu tadi. Zikir setelah sholat. Jangan diganti yang lain kalau bisa. Gitu Pak. Allah Ya. Pak. Ya, makasih Ustadz. Oke. Monggo kalau ada lagi. Kalau nggak ada satu, ada dua nih dari saya Pak Ustadz. Ya. Ya. Betul. Ini mengenai sholat jamaah yang sudah disampaikan berkaitan dengan masalah pengertian sunnah sebenarnya Pak Ustadz. Selama ini kan dari SD saya kan diberi pengertian bahwa sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Itu kadang-kadang Ya. teman-teman kita, saudara-saudara kita diajak sholat berjamaah ke masjid, jawabannya adalah sholat ke masjid Sunnah. jamaah itu kan hukumnya sunnah. Nah itu kita menerangkannya ke teman-teman gimana itu loh, karena mereka sudah apa namanya pengertiannya semacam itu loh. Yang pertama, yang kedua ini kembali masalah zikir ini Pak Ustadz. Di masjid saya dekat sini, ini kalau pas sholat subuh zikirnya itu imamnya ini apa kayak mimpin gitu, zikir. Nah, kalau saya sendiri kan nggak seperti itu. Jadi walaupun umpamanya zikirnya kok sama dengan saya tetap merasa terganggu gitu loh. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau saya kuat ya saya zikir, kalau enggak saya biasanya pulang gitu loh. Umpamanya diganti zikirnya di rumah itu gimana Pak Ustadz? Terus terang saya kalau saya zikir di sana kadang-kadang keblawur gimana ya Pak Ustadz bahasa Indonesianya. Ya. Sering nggak fokus gitu loh dengan bacaan zikir saya karena imamnya juga keras zikirnya gitu. Ini solusinya gimana ya Pak Ustadz? Nah, itu Oke. aja dua pertanyaan. Ya. Jadi tadi yang makna sunnah, sholat jamaah kan cuma sunnah gitu biasanya. Ngomongnya gitu Ya. biasanya. Itu mungkin juga yang dipahami kan kalau jenengan tadi bilang bahwa sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Ya itu mana sunnah secara fikih seperti itu. Mana sunnah secara fikih memang seperti itu. Mungkin yang diyakini orang itu juga sunnah Pak, karena kita sejak SD itu diajari sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ya. Ya sunnah itu maksudnya, sunnah fikih ini. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak berdosa. Maka itu masjidnya sepi, kecuali Jumatan. Dan Jumatan wajib jadi ini. Maka Jumatan penuh. Terus sholat rawatib sepi, karena mereka yakini sunnah. Ini demikianlah memang salah satu mazhab. Wallahu alam apakah itu mazhab Syafi'i. Karena kebanyakan mereka meyakini orang-orang Nahdiyin meyakini di masjid itu sunnah, karena mereka jarang ke masjid di waktu itu, karena katanya mungkin menurut mazhab Syafi'i sholat jamaah itu sunnah. Oke lah, nggak masalah ya, karena mazhab seperti itu. Tapi masalahnya kita penuntut ilmu kan tidak terpaku pada satu mazhab. Kita harus tarjih, kita harus kuatkan dari pendapat mazhab yang lain bahwa sholat jamaah ini hukumnya wajib Pak, bukan sunnah gitu kan. Jadi kalau nggak datang dosa kalau tanpa udzur. Kok bisa? Ya ini sampaikan dalil-dalil tadi itu. Orang buta aja di masa Nabi itu mendengar adzan nggak diudur, suruh datang. Nabi sampai mau bakar rumah laki-laki yang nggak datang ke masjid. Saking kerasnya perintah itu. Itu apa namanya? Dalil kuatnya tentang sholat
sholat 5 waktu ke masjid hukumnya. Wajib bagi mereka yang mendengar azan dan tidak ada udzur syar'i. Diterangkan seperti itu Pak, karena mereka yang mereka tahu memang sunnah itu. Iya. Dari kiai-kiai, dari guru-guru kita SD dulu, pelajaran sekolah SD itu, sholat jamaah ke masjid itu hukumnya sunnah. Ya, makanya sepi masjidnya. Karena dari SD itu kayak gitu pengajarannya. Cuma herannya terawih penuh, padahal sama-sama sunnah itu. Iya. Heran anak itu. Kenapa kalau terawih yang sunnah itu jadi penuh, sedangkan yang sholat Wajib sholat malah. 5 waktu yang katanya terawih sunnah itu juga nggak ada itu. Heran anak itu. Jadi sholatnya musiman, jadi imannya itu datang musiman mereka Pak. Ramadan datang imannya, setelah itu pergi. Syawal hilang semua imannya. Ini datang musiman itu. Ya, cara menerangkannya diterangkan Dalilnya. nggak sunnah Pak, wajib Pak. Ini datang masjid. Wajib ya, wajib ain, tidak wajib setiap individu kecuali udzur. Maka harus disampaikan dalilnya. Harus sampaikan dalilnya. Maka itu yang rata-rata mereka rajin ke masjid sekarang ini orang-orang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Salafiyin ini mereka rajin karena yang mereka diajarkan wajib datang ke masjid Ya. dengan dalil-dalil itu. Selain itu, wes sepi masjidnya masih. Saya ngeboi masjidnya orang-orang Ahlus Sunnah biasanya. Karena tahu dalilnya wajib ini, mereka mau tidak mau datang masjid. Meskipun jauh tetap datang karena wajib itu. Itu cara menerangkannya seperti itu. Kemudian yang zikir itu terganggu dengan zikir bid'ahnya orang-orang ini, jamaah. Solusinya nyingkir, Pak. Jangan di situ kalau terganggu. Bisa di teras masjid. Di teras masjid boleh. Oke. Atau ada yang mengatakan sambil jalan boleh. Karena dalam Al-Quran disebutkan wadkurullaha qiyaman wuqu'udan wa ala jambin. Gitu kan? Zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Bahkan ketika berjalan pun kalau memang itu diperlukan, nggak apa-apa. Kalau saya minggir, biasanya kalau berisik zikirnya, kita minggir di teras masjid, mojok gitu udah khusyuk. Jadi mojok aja, mojok belakang di teras masjid. Yang penting masih di masjid. Ya. Di masjid kita zikirnya, setelah itu selesai pulang. Itu solusinya, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sudah, ya. Cukup Mas-mas, Mbak-mbakku. Ada lagi yang saya tanyakan? Apa dicukupkan? Satu lagi di Hamso. Satu Monggo. lagi Ustaz ini ya. Itu zikir ya Ustaz, kembali pada zikir. Zikir itu ada yang dilakukan dengan menggoyangkan badan atau kepala, walaupun nggak bersuara ya Ustadz ya. Ada juga yang malah duduknya sambil ngengsot itu karena goyang sampai lari 1 meter, 2 meter gitu Ustadz. Nah, itu kan apa ya? Suaranya nggak mengganggu. Cuma kok ada gerakannya kayak gitu. Itu diperbolehkan nggak Ustadz? Makasih. Ya, kalau orang zikir itu tenang Pak, khusyuk, tenang gitu. Gak ada yang digerakkan Pak. Itu yang digerakkan itu karangan orang-orang belakangan aja itu. Katanya kalau la ilah itu ke kiri, illallah itu masuk ke hatinya. Badan kan ke dada. Ilah ke kiri, ke dada, illallah masuk ke hati. Itu ini aja Pak, karangannya orang-orang aja itu. Cocok logi lah itu. Cocok-cocokan. Namanya zikir ya tenang, khusyuk. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Goyang-goyang apa maksudnya? Gak ada. Sufi Pak. Iya. Tasawuf itu begitu. Kalau tasawuf Itu memang tempat saya kayak gitu. sambil geleng-geleng, sampai gulung-gulung Iya. gitu. Iya. Itu ajarannya Sufi Pak. Gak benar jelas. Jangan ditiru. Iya. Iya, makasih Ustaz.
Gila. Cukup ya pertanyaannya? Ya. Mau dilanjutkan Ustaz untuk materinya? Sudah Apa cukup. dicukupkan? Udah jam Oh, cukup 9. saja. Oke. Oke. Baiklah. Jamaah sekalian,